Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah Nabi Khidir alaihissalam, yang mana Nabi Khidir alaihissalam itu akan datang tanpa kita duga-duga, dan kadang Nabi Khidir datang itu pada waktu yang sesuai dengan permintaan yang kadang suka mendesak. Jadi dalam permintaan-permintaan mendesak, waktu-waktu mendesak, kadang Nabi Khidir bisa datang pada waktu itu. Pada suatu malam, seorang raja bengis di Turkestan sedang mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh seorang sufi. Tiba-tiba sang raja bertanya tentang Nabi Khidir. "Khidir," kata sufi itu, "datang kalau diperlukan. Tangkaplah jubahnya kalau ia muncul, maka segala pengetahuan akan menjadi milik baginda." "Apakah itu bisa terjadi atas siapapun?" "Ya, siapapun bisa," kata sufi itu. "Kalau begitu aku pasti bisa, aku kan raja," pikir sang raja. Sang raja saringat ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Seperti diceritakan sang sufi, ia ingin menangkap jubahnya agar memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Apa yang dilakukan oleh sang raja, ternyata ia kemudian mengedarkan pengumuman yang berbunyi, "Siapa yang bisa menghadirkan Nabi Khidir yang gaib di hadapanku, akan kujadikan orang kaya." Kabar itu segera tersebar ke seluruh pelosok negeri. Al-Kisah, seorang lelaki miskin dan tua bernama Bakhtiar Baba, mendengar pengumuman itu. Ia menyusun akal lalu berkata kepada istrinya, "Aku punya rencana. Kita akan segera kaya. Tetapi beberapa lama kemudian aku harus mati. Namun tak apalah, sebab kekayaan kita akan bisa menghidupimu selamanya." Kemudian Bakhtiar menghadap raja. Setelah memberi hormat, ia berkata kepada sang raja, "Hamba dapat menghadirkan Khidir, tetapi ada syaratnya." "Apa syaratnya yang kau pinta?" tanya sang raja. "Baginda harus memberi hamba 1000 keping uang emas," sahut Bakhtiar Baba. "Tunggu," kata sang raja. "Berapa lama kau dapat mencari Khidir?" "Hamba akan mencari Khidir dalam waktu 40 hari. Kalau engkau bisa menemukan Khidir," kata sang raja, "kau akan mendapat 10 kali 1000 keping uang emas ini. Kalau kau gagal, kau akan mati dipancung di tempat ini sebagai peringatan kepada siapapun yang akan mencoba mempermainkan rajanya." Bakhtiar menerima syarat itu. Ia pulang memberikan uang itu kepada istrinya sebagai jaminan hari tuanya. Sisa hidupnya yang tinggal 40 hari itu dipergunakan untuk merenung, mempersiapkan diri memasuki kehidupan alam barzah. Pada hari ke-40 ia menghadap raja. "Yang mulia," katanya, "kerakusanmu telah menyebabkanmu berpikir bahwa uang akan bisa mendatangkan Khidir. Tetapi Khidir," kata orang, "tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan." Sang raja sangat marah. "Orang celaka, kau telah mengorbankan nyawamu. Siapa pula kau ini? Berani-beraninya mencampuri keinginan seorang raja." Dengan tenang, Bakhtiar berkata, "Menurut dongeng, semua orang bisa bertemu Khidir. Tetapi pertemuan itu hanya akan manfaat apabila orang itu benar. Mereka bilang Khidir akan menemui orang selama ia bisa memanfaatkan saat kunjungan itu. Itulah hal yang
kita tidak menguasainya. Cukup bualanmu itu, hardik sang raja. Sebab tak akan memperpanjang hidupmu. Waktumu habis. Kau hanya tinggal menungguku untuk minta nasihat para menteriku tentang cara paling tepat guna menghukummu. Sang raja menoleh pada menteri pertama dan berkata, bagaimana cara orang ini mati? Menteri pertama menjawab, panggang dia hidup-hidup sebagai peringatan. Menteri kedua berkata, potong-potong tubuhnya, pisahkan anggota tubuhnya. Menteri ketiga berkata, sediakan kebutuhan hidup orang ini, agar tidak lagi menipu demi kelangsungan hidup keluarganya. Sementara pembicaraan itu berlangsung, seorang bijaksana yang sudah sangat tua memasuki ruangan itu. Segera orang mengajukan pendapat sesuai dengan prasangka yang tersembunyi dalam dirinya. Orang tua, apa maksud kedatanganmu? Tanya raja. Saya hanya ingin mengulas nasihat para menteri ini, kata orang tua itu. Apa maksudmu? Kata sang raja. Maksudku, menteri pertama ini aslinya tukang roti. Jika ia berbicara tentang panggang memanggang, jadi ia berbicara tentang panggang memanggang. Menteri kedua dulu tukang daging, jadi ia berbicara tentang potong memotong daging. Menteri ketiga yang telah mempelajari ilmu kenegaraan melihat sumber masalah yang kita bicarakan ini. Catat dua hal ini. Pertama, Khidir muncul melayani setiap orang sesuai derigan kemampuan orang itu untuk memanfaatkan kedatangannya. Kedua, Bakhtiar, orang ini yang kuberi nama Baba karena pengorbanannya telah didesak oleh keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Keperluannya semakin mendesak sehingga aku pun muncul di depanmu. Semua orang terkejut mendengar perkataan orang tua itu. Ketika orang-orang itu memperhatikan dengan seksama, maka orang tua bijaksana itu lenyap begitu saja. Raja sangat menyesal karena tidak sempat memanfaatkan saat pertemuan itu. Sebab orang itu tak lain adalah Nabi Khidir. Maka sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Khidir, Raja memberikan belanja teratur kepada Bakhtiar. Menteri pertama dan kedua dipecat dan 1000 keping uang emas dikembalikan ke kas kerajaan oleh Bakhtiar dan istrinya. Demikianlah cerita-cerita serupa tentang orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Cukup banyak kita dengar di tanah air. Di antaranya ada sekelompok santri yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir, namun mereka tidak mampu memanfaatkan momen pertemuan tersebut karena Nabi Khidir menyamar dalam bentuk sosok orang Cina dekil yang sepertinya tidak berarti. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil iktibarnya. Jangan kita meremehkan orang lain dan jangan kita melihat casing orang lain, penampilan orang lain, karena bisa saja ketika kita memang berharap ingin bertemu Nabi Khidir, bisa saja orang tersebut adalah jelmaan Nabi Khidir yang menyaru dengan penampilan yang sangat sama sekali tidak kita duga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.